Lanjut Mbak Lisa. Ya, dimulai pertanyaannya tadi. Mas tadi berhubungan dengan bahwa masing-masing punya perannya. Jadi kalau yang misalnya yang punya peran sebagai penghancur itu seperti kita tahu cerita Rahwana ataupun apa tuh yang membunuh diri segala macam, jangan-jangan kan melaksanakan perannya dengan sempurna tuh Mas. Gimana Mas menurut Mas? Iya, kalau kita melihat secara realita hidup tentang keseimbangan, mereka memainkan peran yang total. Kemudian kita mengecam mereka kan hanya karena alasan humanisme. Kita mengecam mereka. Ya, atas alasan itu memang tidak diperkenankan untuk menghancurkan orang lain. Tapi dari sisi spiritualitas dan keseimbangan, yaitu peran mereka. Dan mungkin kalau peran itu ditimpakan ke kita mungkin nggak mampu, nggak akan sanggup untuk menerima peran pembunuh ini misalnya kan. Kita mungkin nggak akan sanggup. Nah, bisa jadi orang yang melakukan itu kan tidak tahu, tetapi bukan masalah tidak tahunya, bahwa peran itu sudah dijalankan dengan total. Sama seperti orang mengenal Musa karena ada Firaun. Kalau tidak ada penguasa yang mengejar-ngejar Musa, kan Musa tidak tumbuh sebagai tokoh. Nggak viral, iya betul Pak Beda. Dan kita mengenal, misalnya kita mengenal orang-orang yang dikenal baik gitu, karena ada orang yang opposite dari dia. Iya, yang sebetulnya tokoh yang dianggap jahat inilah yang memunculkan peran dia, yang memberikan jalan orang-orang yang dikenal ini muncul. Kalau tanpa itu kan enggak. Maka kalau kita melihat dari sisi keseimbangan, bahwa orang-orang seperti itu dan mereka-mereka yang dikenal bertentangan dengan tokoh-tokoh baik adalah orang yang memainkan peran untuk menyeimbangkan. Betul. Terima kasih Mas. Mungkin masih lanjut tentang peran ya. Tadi lanjut pertanyaan dari Mbak Lisa bahwa terkait dengan peran antagonis ya, dan yang antagonis itulah yang menyebabkan kita muncul sebagai peran baik kesannya kan Pak ya. Jadi memang saya rasa perlulah mungkin ya, perlulah kita berterima kasih kepada peran-peran yang mungkin membuat kita menjadi kelihatan baik, sehingga peran kita juga pun kita juga merasa bahwa sudah melaksanakan peran saya. Terus begini Pak, dalam melaksanakan peran kita, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa saya ini berperan di posisi mana? Apakah sebagai pemelihara, penghancur, atau peran yang lainnya? Mungkin seperti itu Pak. Ya. Kita ingat ke kelas 25 hari ya, bahwa ada materi yang namanya totalitas. Nah, pada saat kita total melakukan sesuatu, kita tidak berpikir bahwa kita sedang berperan apa. Karena ketika saya harus memilih, saya berperan pencipta atau berperan pemelihara atau berperan penghancur, itu adalah keinginan saya. Saat saya total, saya tidak akan kepikiran itu. Dan yang melihat adalah orang yang bisa melihat itu, bukan saya.
Nah, jangan kemudian teman-teman memikir dan akan memilih, oh iya besok pulang ke rumah saya akan berperan sebagai apa ya di keluarga gitu. Dan kemudian gitu kan, kemudian Milih pilih kan, Ani pulang ke rumah semuanya dihancur, dipecahin. Mustafa kan marah-marah. Kamu kenapa? Kata Mustafa, aku sedang jadi peran penghancur. Kata. Kan nggak gitu juga. Tidak. Selama kita sadar, yang kita lakukan adalah sesuatu yang berguna. Selama kita sadar dan menyadari itu. Ketika misalnya tiba-tiba ada orang yang merugikan orang lain, dia nggak sadar melakukan itu. Nah, dari kita orang yang melihat dari sisi luar, oh biarin, itu kan peran dia. Kita yang dari luar kan ya. Tetapi selama kita menyadari hal-hal yang akan kita lakukan, ya tujuannya bermanfaat bagi orang lain. Tidak memikirkan peran apapun juga. Berarti kita ini bisa menjadi pemeran dalam semua lini kehidupan seperti bisa ada kalanya kita menjadi peran penghancur, peran pemelihara, dan peran-peran yang lain ya. Iya, tapi tidak dengan sengaja ya. Iya. Kalau dengan sengaja itu cari perkara. Iya, dengan spontan dan total ya. Iya, spontan. Lanjut lagi tadi, Bapak kan sempat bilang bahwa sebagai orang tua kita punya peran tanggung jawab untuk memfasilitasi anak-anak berkembang dan bertumbuh. Gimana caranya kita sebagai orang tua mengetahui bahwa peran-peran ini yang saya harus berikan, termasuk juga mungkin dalam peran memberikan contoh atau menjadi teladan buat anak-anak kita. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Kalau tanggung jawab bukan sesuatu yang akan kita pilih dengan bertanggung jawab sebagai anak. Misalnya, anak kita butuh pendidikan. Ya, peran yang kita ambil untuk memfasilitasi mereka bukan kita berikan pendidikan yang termahal, bukan itu. Apa yang dia butuhkan? Kalau dia butuh pendidikan, ya pendidikan, nggak ada urusannya dengan mahal dan murah. Kalau kemudian tanggung jawab saya bisa memberikan pendidikan yang dalam tanda kutip ya, yang murah, itu juga sudah peran tanggung jawab saya sebagai orang tua untuk itu. Kebutuhannya kan pendidikan. Kalau masalah mahal dan murah itu kan keinginan orang tua. Anaknya juga nggak ngerti. Itu kan keinginan orang tua. Yang dia butuhkan pendidikan, bukan keinginannya orang tua. Nah, tanggung jawab ini kan berhubungan dengan kebutuhan. Anak saya butuh makan, kemudian saya mencarikan tiap hari steak yang minimal harganya 500.000. Itu kan bukan kebutuhan kan? Keinginannya orang tua untuk membelikan makanan yang dianggap misalnya proteinnya tinggi. Tapi yang dibutuhkan kan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, yang saya maksud adalah tanggung jawab kita itu tidak memikirkan tentang harga, tidak memikirkan tentang bentuk, tapi kebutuhan dasarnya apa. Nah, kita jangan berpikir bahwa kalau kita mempunyai peran untuk melengkapi fasilitas anak, maka yang terbaik itu adalah yang termahal, ya enggak gitu. Iya, betul Pak. Sesuai dengan sudah clear tadi. Tanggung jawab itu. Jawabannya Bapak, ya. Kalau kemudian enggak, kan kita menelantarkan kan. Lo tanggung jawab, konsekuen kok. Udah menciptakan anak, maksud mau didiemin aja. Kalau memang nggak mau ngurus, ya nggak usah ciptain. Kalau nggak usah ciptain, ya nggak usah ngesek. Kalau ngesek kemudian pakai pengaman semuanya, ya pengen enaknya sendiri.
kemudian tiba-tiba bocor tadi ya, dan nggak mau ngurus gitu. Dan itu jadi pengen enaknya sendiri. Nah poinnya di sana, poinnya adalah di kebutuhan. Lanjut lagi Pak ya, masih bisa. Terkait bahwa kita punya tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Tapi dalam perjalanan anak-anak kita ini mungkin kesannya tidak mau lanjut lagi. Bagaimana kita sebagai orang tua, maksudnya kita mungkin sebagai orang tua mau melaksanakan peran kita sebagai orang tua untuk memberikan fasilitas pendidikan. Tapi dalam perjalanan ini anak-anak ini tidak mau. Bagaimana sebagai orang tua kami menyikapinya seperti itu? Kalau di zaman sekarang pilihan itu banyak. Artinya bahwa pendidikan ini tidak harus pendidikan formal, tidak harus pendidikan formal. Walaupun kemudian kalau kita melihat terutama di negara kita masih dibutuhkan ijazah formal. Tapi pun itu pun bisa disikapi. Bisa disikapi, artinya kalau kemudian anak itu homeschooling, untuk mendapatkan ijazah formal dia bisa kejar paket A, bisa kejar paket B gitu. Itu pun mudah gitu untuk menyikapi formalitas. Tetapi yang jelas bahwa pendidikan itu tidak harus pendidikan formal untuk anak-anak. Untuk apa? Untuk dia hidup nanti. Apakah ketika seorang anak akan bisa hidup layak, dia harus ya, kalau kita harus mendapatkan pendidikan yang kemudian pendidikan itu kita samakan dengan sekolah formal, kan enggak. Banyak pilihan, kalau sekarang banyak pilihan dan sudah banyak yang terbuka untuk itu. Kalau mau melakukan itu, sepanjang memang anaknya mau ya. Iya. Karena ada anak yang misalnya dia menginjak ke SMP, SD itu mau sekolah, tapi karena dia melihat TV, dia melihat YouTube, ada homeschooling, dia memutuskan sendiri untuk tidak mau sekolah formal. Kemudian bapaknya memaksa dia untuk masuk ke sekolah formal. Artinya kan orang tuanya tidak memfasilitasi kebutuhan anak yang mau homeschooling. Kalau anaknya minta ya. Kalau memang anaknya enggak, saya nggak mau sekolah formal Pak. Karena aku udah melihat film, YouTube, sudah melihat informasi, aku mau homeschooling. Nah kalau kita bicara tentang memfasilitasi tadi, nah orang tua kan memfasilitasi untuk homeschooling anaknya. Kalau orang tua memaksakan dia masuk ke sekolah formal, keinginan orang tuanya kan, bukan kebutuhan anaknya. Kalau dia minta ya. Iya. Tapi kemudian kalau anaknya minta sekolah dan malah orang tuanya yang kamu homeschooling aja, nah, ini kan kebalik ini. Orang tua tidak memfasilitasi masuk sekolah formal, orang tua ingin anaknya masuk homeschooling. Balik-balik aja dia. Clear. Ada lagi satu. Kita sebagai orang tua pernah saya mendengar bahwa kita sebagai orang tua sebenarnya harus lebih banyak memahami anak-anak, karena kita sudah pernah jadi anak-anak dan anak-anak kita belum pernah jadi orang tua. Gimana? Saya butuh penjelasan sebenarnya tentang ini, karena ketika mungkin sebagai orang tua kami terlalu banyak memahami, berarti kan terlalu banyak toleransi yang akan mungkin kita berikan. Gimana Pak? Supaya bisa saya agak clear tentang ini. Di satu sisi betul ya bahwa kita pernah menjadi anak-anak dan anak-anak belum pernah menjadi orang tua gitu. Iya. Jadi kalau kita melihat masa kanak-kanak kita, setidaknya kita paham pola pikir anak itu seperti apa sih. Kemudian kalau seorang anak itu punya keinginan seperti apa gitu, supaya tidak terjadi benturan ketika kita mau memberikan pilihan-pilihan kepada anak. Namun yang perlu kita berikan atensi kepada kita sendiri, saat anak memilih hal-hal yang membahayakan dirinya,
itu yang kemudian kita punya kewajiban untuk menghindarkan hal tersebut. Misalnya, anak belum tahu kalau api itu panas. Kemudian anak itu mendekati api, mau pegang. Kemudian kita berargumen, biarkan dia punya pengalaman tentang api. Nah, dia pegang dan tangannya kebakar atau bahkan malah kemudian cacat. Nah, kita punya tanggung jawab kan untuk menghindarkan mereka dari kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Kalau tidak membahayakan dirinya, kemudian bisa mengembangkan dirinya, kalau itu tidak berbahaya, tidak mencelakai, tidak merugikan, nah, orang tua wajib untuk fasilitasi itu, biarkan dia berkembang kalau pilihan-pilihannya itu tidak membahayakan dirinya. Karena saat pikiran seorang anak belum maksimal untuk bisa berpikir logis, dia belum bisa mengambil pilihan-pilihan apakah itu berbahaya atau tidak.